Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Septasia dengan NIM 18125004. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari biaya. Biaya adalah suatu pengorbanan sumber daya ekonomi untuk menghasilkan atau memperoleh barang atau jasa sehingga barang atau jasa tersebut dapat bermanfaat untuk masa sekarang dan masa yang akan mendatang nanti. Biasanya dapat diukur dalam satuan uang. Nah, pada saat barang atau jasa ini dimanfaatkan, biaya akan menjadi beban. Mengapa biaya ini menjadi beban? Karena barang atau jasa ini diharapkan akan memberikan keuntungan bagi sebuah perusahaan ataupun sebuah organisasi. Contoh kecilnya yaitu sebuah perusahaan. Perusahaan membeli alat ataupun mesin untuk keperluan produksinya. Nah, mesin tersebut dapat berguna ataupun bermanfaat untuk masa sekarang ataupun masa yang akan mendatang nanti gitu. Pada saat biaya tidak dimanfaatkan, biaya tersebut akan menjadi sebuah aset dalam sebuah perusahaan ataupun sebuah organisasi tersebut. Adapun pengertian lain dari para ahli, biaya adalah suatu pengorbanan sumber daya ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang belum terjadi ataupun kemungkinan yang akan terjadi untuk suatu tujuan tertentu. Nah, yang perlu kalian ketahui, akuntansi itu sangat berhubungan erat loh dengan laporan biaya. Laporan biaya dibuat untuk membantu akuntansi manajemen untuk mengambil keputusan tentang harga pokok penjualan suatu barang ataupun jasa. Dalam laporan biaya terdapat dua hal yang penting kita ketahui, yaitu yang pertama ada beban dan ada pendapatan. Beban adalah suatu biaya barang atau jasa yang telah dimanfaatkan sehingga memperoleh suatu pendapatan. Sedangkan pendapatan adalah nilai jual suatu barang ataupun jasa yang telah diberikan. Laporan biaya sangat berkaitan erat dengan adanya laba ataupun rugi. Laba ataupun rugi di dalam suatu perusahaan dapat menentukan perusahaan tersebut dapat maju ataupun mengalami kemunduran. Laba ataupun rugi merupakan suatu selisih beban dikurangi dengan pendapatan dalam satu periode. Untuk lebih jelasnya bisa simak video di samping ya. Baik, untuk perhitungan laba rugi kali ini saya mengambil sampel yaitu dari PT Kudols Perkasa per 31 Desember 2019. Langkah pertama dalam menghitung laba rugi yaitu kita memasukkan pendapatan apa saja yang termasuk dalam perusahaan tersebut. Dalam perusahaan ini yang termasuk dalam pendapatan itu ada penjualan, ada pendapatan bunga, dan hasil dari penjualan dan juga pendapatan bunga tersebut. Langkah yang kedua yaitu menuliskan harga pokok penjualan. Yang termasuk dalam harga pokok penjualan yaitu meliputi persediaan awal, pembelian, barang tersedia untuk dijual kembali,
Dan yang terakhir yaitu jumlah ataupun akumulasi dari persediaan awal pembelian barang tersedia untuk dijual, itu hasilnya berada di persediaan akhir. Di dalam laporan laba rugi suatu perusahaan harus adanya kepentingan publik ataupun adanya keterbukaan di mana biaya itu akan terjadi. Dan yang pertama, biaya yang sering terjadi di dalam perusahaan yaitu ada biaya produksi. Biaya produksi digunakan untuk bahan-bahan baku suatu perusahaan, biaya ketenaga kerjaan langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang kedua ada biaya penjualan ataupun pemasaran, biasanya digunakan untuk menunjukkan pengorbanan manfaat ekonomis sehingga memperkuat produk dan juga memastikan produk tersebut dapat sampai kepada tangan pelanggan. Yang ketiga yaitu ada biaya administrasi, biasanya dilakukan untuk mengkoordinasi kegiatan produksi ataupun kegiatan pemasaran suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu harga produksi dan harga pokok produksi. Apa sih yang dimaksud dengan harga produksi dan harga pokok produksi? Untuk harga produksi yaitu harga ataupun biaya yang dilakukan pada saat proses produksi suatu perusahaan itu berlangsung. Contohnya yaitu biaya bahan baku, biaya bekerja, ataupun biaya overhead pabrik. Sedangkan harga pokok produksi yaitu biaya yang dikeluarkan pada suatu periode tertentu, yaitu contohnya yaitu keseluruhan dari biaya-biaya terperinci pada harga produksi tersebut. Sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nurul Ulia Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ulia Dewi dengan NIM 1812538. Di sini saya akan melanjutkan materinya dengan berjudul klarifikasi biaya berdasarkan perilaku biaya. Keberhasilan dalam merencanakan dan mengendalikan biaya tergantung pada pemahaman yang menyeluruh atau hubungan antara biaya dan aktivitas bisnis. Tingkat aktivitas dapat berubah naik atau turun. Perilaku biaya menggambarkan pola variasi aktivitas terhadap perubahan biaya. Berdasarkan perilaku biaya dapat diklarifikasi antara lain. Yang pertama di sini ada biaya tetap. Biaya tetap didefinisikan sebagai biaya yang secara total tidak berubah saat aktivitas bisnis meningkat atau menurun, yaitu berubah jumlahnya walaupun jumlah yang diproduksi atau dijual berubah dalam kapasitas normal. Total biaya tetap akan berubah di luar rentang aktivitas yang relevan. Beberapa pengeluaran bersifat tetap karena kebijakan manajemen, misalnya tingkat iklan dan jumlah sumbangan sosial yang ditentukan oleh manajemen dan tidak terkait langsung dengan aktivitas penjualan atau produksi. Yang kedua ada biaya variabel. Biaya variabel didefinisikan sebagai biaya yang secara total meningkatkan secara proporsional
proporsional terhadap peningkatan dalam aktivitas bisnis dan menurun secara proporsional terhadap penurunan dalam aktivitas bisnis, yaitu biaya yang jumlahnya berubah-ubah, namun perubahannya sebanding dengan perubahan volume produksi atau penjualan. Yang ketiga ada biaya semi variabel. Biaya semi variabel didefinisikan sebagai biaya yang memperlihatkan baik karakter-karakter dari biaya tetap maupun biaya variabel, yaitu biaya yang jumlahnya ada yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan kuantitas dan ada tarif tetapnya. Karakteristik biaya semi variabel adalah biaya ini meningkatkan atau menurun sesuai dengan peningkatan atau penurunan aktivitas bisnis namun tidak proporsional. Contohnya biaya tersebut adalah biaya listrik, biaya gas, dan biaya bensin ataupun batu bara. Materi yang keempat adalah klarifikasi biaya berdasarkan pembebanan biaya. Dalam hubungannya dengan objek yang dibiayai, biaya dapat dikelompokkan sebagai biaya langsung dan biaya tidak langsung. Yang pertama ada biaya langsung, adalah suatu biaya yang dapat dengan mudah ditelusuri hubungan dengan objek biaya tertentu. Dengan kata lain, biaya langsung merupakan biaya yang dapat ditelusuri hubungan antara input dan outputnya, atau biaya yang manfaatnya langsung dapat didefinisikan pada produk yang dibuatnya. Yang kedua itu ada biaya tidak langsung. Nah, biaya ini meliputi biaya-biaya yang tidak dengan mudah ditelusuri hubungannya dengan objek yang dibiayai. Biaya tidak langsung juga sering terjadi dari biaya bersama seperti overhead pabrik. Biaya ini terjadi di pabrik dalam rangka operasi pabrik, tetap tidak dapat ditelusuri hubungan langsungnya sebagai input dengan produksi sebagai output yang dihasilkan dalam proses produksi. Sekian materi yang saya sampaikan. Ya, jadi saya akan lanjutkan ke tentang biaya ya. Nomor 4 ialah account analisis method dalam estimasi biaya. Metode analisis akun adalah metode akuntansi biaya untuk memperkirakan berbagai biaya yang terkait dengan produksi suatu produk. Metode analisis akun mudah digunakan dan berguna saat diperlukan perkiraan biaya yang cepat. Lanjut, ketika seorang manajer mencoba mencari tahu berapa biaya untuk membuat produk, dia akan membagi biaya menjadi 3 kategori. Yang pertama, biaya variabel. Nah, biaya variabel ini adalah biaya yang meningkat karena lebih banyak produk diproduksi seperti bahan. Yang kedua, biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang tetap sama, tidak peduli berapa banyak produk yang diproduksi seperti pajak properti di pabrik contohnya. Yang ketiga itu biaya campuran. Nah, ini persis seperti namanya, berbagai biaya tetap dan variabel yang tidak dapat dipisahkan. Jadi biaya campuran itu campuran antara biaya variabel dan biaya tetap. Nah, dilanjut yaitu analisis akuntansi, juga disebut sebagai analisis keuangan atau analisis laporan keuangan. Dapat dijelaskan sebagai penilaian stabilitas kelangsungan hidup dan profitabilitas bisnis, subbisnis atau proyek. Analisis keuangan dilakukan oleh para profesional yang menyiapkan laporan melalui penggunaan info yang diperoleh dari laporan keuangan dan laporan lainnya. Selain itu, salah satu area utama dari analisis keuangan adalah ekstrapolasi kinerja masa lalu perusahaan menjadi perkiraan kinerja masa depan. Tujuannya ini adalah tujuan dari metode analisis akun untuk mengestimasi biaya produksi produk yang menghubungkan ketiga kategori ini bersama-sama menggunakan aljabar linear. Metode ini membutuhkan pengalaman dan pengetahuan tentang proses dan produksi perusahaan. Yang kelima,
Kuantitatif analisis metode dalam estimasi biaya. Analisis kuantitatif ini menggunakan metode matematis formal untuk menyesuaikan fungsi biaya dengan observasi data masa lalu. Nah, metodenya itu ada dua, high and low metode dan regression analysis method. Nah, ini langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkahnya itu mengestimasi fungsi biaya menggunakan analisis kuantitatif. Nah, yang pertama itu pilih variabel dependen atau biaya yang akan diprediksi. Yang kedua, identifikasi variabel independen atau pemicu biaya. Yang ketiga, mengumpulkan data dari variabel dependen dan pemicu biaya. Yang keempat, memplot data. Yang kelima, mengestimasi fungsi biaya menggunakan metode tinggi rendah atau analisis regresi. Yang keenam itu mengevaluasi pemicu biaya dari fungsi biaya yang diestimasi. Terakhir, analisis regresi yaitu metode statistik yang mengukur jumlah rata-rata perubahan dalam variabel dependen yang terkait dengan suatu unit perubahan dalam salah satu atau lebih variabel independen. Variabel independen lebih akurat dari metode tinggi rendah karena persamaan regresi mengestimasi biaya menggunakan informasi dari semua pengamatan. Metode tinggi rendah menggunakan hanya 2 pengamatan. Ya, terima kasih.